Assalamualaikum dan selamat pagi traders. Apa kabar semuanya? Ini analisa XAU USD untuk hari Senin tanggal 1 ya. Tanggal 1 September. Jadi admin udah kasih disclaimer ke kalian di analisa admin yang hari Jumat ya. Nah, di sini analisa terakhir admin di hari Jumat, gold itu dia akan membuat arah ya, dan arahnya itu targetnya ke 3445. Kalau kita lihat sekarang, gold sudah mencapai targetnya ya, bahkan lebih. Targetnya 445, ini dia naik sampai 3454 ya, cukup jauh pergerakannya. Nah, untuk hari Senin nanti ya, kalau kita lihat di daily dulu ya, di daily ini dia udah ambil equal high ya dari resisten sebelumnya, bahkan ini resisten yang lebih tinggi pun diambil ya. Hanya saja dari weekly masih ada satu lagi resisten yang lebih tinggi ya. Nah, ini sudah diambil equal high-nya walaupun sedikit selisihnya ya. Untuk H4 ini masih rally base rally tipe medium, dan ini rally base rally strongnya. Ini sudah muncul candle bias, dan ini adalah area supply terdahulu ya, area supply yang bisa dijadikan entry sell, hanya saja terlalu lebar. Udah ada satu yang respect, dan ini kemungkinan bisa jadi yang kedua kalinya di respect, tapi kita akan cari konfirmasi ya. Jadi kita akan turun dari satu time frame ke satu time frame-nya lagi. Nah, di H1 juga sama ya, H1 bias. Hanya saja saat penutupan sesi as ya, saat penutupan market XAU USD di hari Jumat tidak ada change of karakter ya, malah membuat rally base rally. Nah, apakah rally base rally ini konfirmasi untuk dia naik lagi atau dia akan turun? Ini konfirmasinya masih naik kalau lihat dari H1 ya. Tapi kalau kita turun ke M15, M15 ini sama ya. Kemungkinan chain of character untuk naik lagi. Tapi biasanya ini baru satu chain of karakternya ya. Baru primer chain of character, harusnya ada sekunder chain of character. Itu yang asli, yang akan menentukan dia mau kemana. Contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Tiba-tiba turun ya, bikin chain of karakter, tapi ini primer ya. Nanti setelah itu dia bikin yang sekunder kayak begini. Nah, itu baru dia ngasih tahu ke kita arah sebenarnya dia mau kemana. Kalau dia inducement di bawah dan chain of karakternya di atas, berarti dia akan naik nih, kayak gini. Naik terus. Jadi ada kemungkinan akan sama seperti ini ya. Dia umpan kita dulu dengan chain of karakter, jadi dia menunggu retail masuk buy di sini, dan ternyata dia berbalik chain of karakternya ke bawah. Bisa jadi nanti seperti itu ya. Tapi kita nggak usah lihat bisa jadinya. Kita ukur aja dengan SK sistemnya ya. Nah, kalau di M5 nih dia ngasih konfirmasi yang jelas ya. Chain of karakternya sell. Nah, ini
adalah equal height yang disapu ya, liquidity yang disapu. Dia waktu live tadi malam admin udah bilang biasanya kalau dia mau turun dia akan spike dulu ke atas seperti ini, set, dia turun ke bawah gitu. Nah, jadi pergerakannya sama persis ya dengan yang admin infokan kemarin, tadi malam. Dia spike dulu, sapu liquidity buat dia balik lagi masuk ke dalam. Jadi kita akan ukur kalau nanti dia turun sejauh mana ya. Nah, target pertamanya berarti hari Senin kita udah harus ancang-ancang nih cari sell ya. Ini target pertama, ini target kedua dari SK System, dan ini target terjauhnya ya. Kalau dia turun cuma sampai sini berarti terus dia balik ya, berarti itu masih ranging hari Senin. Tapi kalau misalkan dia respect area ini ya, dia cuma koreksi sedikit terus dia turun lagi, nah ini arahnya yang jelas ya. Kalau dia break dari ekstensi pertama ini arahnya jelas, berarti akan terjadi downtrend, dan di M15 udah pasti akan bikin chain of character. Nah, ini target keduanya kalau dia masih mau turun ya, baru dia WCL, wall correction level, naiknya panjang ke atas. Nah, kalau misalkan di M15 ya, nah, kalau dia ngejar ini otomatis sudah chain of character yang sebenarnya ya, karena ini akan jadi inducement lalu kemudian chain of karakternya di bawah yang benar. Jadi kalau dihitung dari middle time frame belum dapat apa-apa ya, chain of karakter di sini masih gagal M15. Yang benarnya di sini malah. Tapi bisa jadi ini inducement terus chain of karakternya nanti yang benar di bawah. Asalkan dia bisa break dari support yang ini ya, maka dia akan bikin arah downtrend. Atau sebelum dia break dari support ini, minimal dalam internalnya dia udah bikin drop base drop. Ini karena hari Jumat dia ninggalin satu candle di sini dan belum break dari area support yang ini ya. Ini nih area drop base drop yang internalnya. Setelah terjadi chain of character baru kita follow trend untuk drop base drop yang eksternalnya ya. Nah, dan untuk posisi ini dia gak ngasih tahu ya, nggak ngasih tahu ke kita kalau dia udah nge-break gitu. Dia nggak ngasih tahu ke kita dia mau ke atas atau mau ke bawah ya, karena secara analisa nih nggak dapat di M15, tapi M5 dapat aja ya. Kalau M5 dia udah buat arah nih gitu, tinggal kita tunggu konfirmasi yang valid ya di hari Senin. Kalau terjadi chain of character di hari Senin berarti dia akan ngejar ke bawah. Nah, kalau dia udah ke bawah, nanti di M15 dapat lagi SK sistemnya. Ada kemungkinan ya di area-area sini juga. Terus dia WCL panjang ke atas dan dia akan ngejar weekly high sebelumnya. Jadi akan tambah naik gitu. Tapi nggak segampang itu ya. Minimal dia harus bikin arah baru di sini ya. Chain of karakternya ke bawah, dia koreksi dulu ya. Karena kalau dari H4 XAU USD ini udah capai target kedua ekstensi ya. Kalau kita lihat di H4. Nah, di H4 nah ini ya. Dia udah capai target kedua dari ekstensi, dan konfirmasi kedua dia udah reject di area supply sebelumnya ya. Ini marking area supply sebelumnya nih. Nah, jadi
biasanya kalau dia nyentuh ekstensi kedua itu akan ada WCL atau koreksi panjang ya, koreksi panjang. Jadi bisa jadi nanti hari Senin kita akan konfirmasi, kita akan cari konfirmasi untuk entry sell, asalkan polanya lengkap ya. Dia membuat setup yang lengkap di M15 dan minimal M5 paling kecil. Tapi kalau paling bagus lagi middle time frame M15, M30 ada konfirmasi ya. Dan kalau udah kayak gini kejadiannya, ini biasanya koreksinya juga nggak panjang-panjang amat. Dia akan balik lagi kejar yang di atas ya. Karena formasinya ini masih rally base rally ya. Masih rally base rally. Untuk break, untuk balik downtrend ke bawah itu sangat jauh kemungkinan ya. Mungkin butuh waktu lama untuk chain of character ke bawah. Dia harus ngebreak support sebelumnya di area-area sini ya. Karena kalau mau ngebreak support ini terlalu jauh, dia harus balik ya. Sedangkan hari Jumat terakhir naiknya itu sampai 400 pip lebih. 400 pip lebih. Jadi biasanya kalau dia mau koreksi ya, kalau naiknya strong kayak gini, itu koreksinya paling separuh aja, setengah ya. Beda kalau rally base rally yang medium kayak gini ya, koreksinya hampir-hampir sejajar nih. Nah, tapi kalau yang strong kayak gini, ini aja nih udah masuk hitungan strong, rally base rally yang strong. Nah, koreksinya separuh, hanya separuh dari area ini ya. Kalau kita ukur dengan Fibo, nah ini nih point of interest buat dia terbang lagi gitu. Point of interest. Jadi area entry-nya buat dia terbang lagi. Nah, di atas ini akan jauh kemungkinan dia nyentuh golden price atau point of interest di area ini ya. Biasanya di 3 garis ini ada 1 garis lagi di atas, cuman admin nggak pakai. Nah, biasanya garis itu yang dia sentuh kalau runningnya udah terlalu panjang ya. Dia nggak akan masuk ke sini nih, ke golden price yang 3 garis ini, enggak. Dia cuma sampai sini. Biasanya di dekat-dekat golden price tiba-tiba dia naik lagi. Jadi selaras ya dengan M5. Ini H4, kita balik lagi ke M5 ya. Nah, nanti di M5 udah dapat kisi-kisinya nih. Kalau bukan target ini yang dia kejar atau target ini yang dia kejar ya. Tapi ini sangat jarang. Biasanya cuma sampai sini ya. Sampai sini terus dia WCL, wall correction level. Naiknya tuh panjang kalau WCL tuh. Jadi kita marking area RBS, SBR, support become resistant, kita marking area supply, kita marking order block. Semua biasanya langsung ditabrak. Jadi nggak guna kita mau sell ya. Kalau misalkan dia udah WCL. Tapi sebelum dia nyentuh target WCL ya, itu kita ada kesempatan untuk follow trend drop base drop ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini hanya M5. Jadi waktu dia WCL ke atas, dia nggak terlalu ada kekuatan ya buat lanjutin naik. Jadi harusnya terjadi di M15. Kalau M15 dia udah capai target ekstensi kedua, itu yang bahaya. Saat dia WCL, kita mau lawan entry lawan arah agak sulit ya. Kurang lebih seperti itu. Kecuali M5 yang bikin setup SK system seperti ini masih mudah kita untuk lawan arah entry sell misal ya. Dan nggak masalah ya kalau misalkan dia turun otomatis chain of character. Jadi potensi di M15 itu area sell buat kita follow trend untuk downtrend itu lebih berpotensi. Nah, itu buat hari Senin ya. Jadi buat scalper ini adalah marking area admin untuk buy dan sell ya. Untuk area buy ada banyak nih. Ada area RBS ya, ada area demand. Nah, dan ini ada 4 area nih. Di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Untuk area sell-nya kita harus nunggu di atas lagi ya, lebih di atas lagi, tapi areanya terlalu lebar. Nah, tuh
di sini sisa satu yang terakhir tuh di sini paling terakhir. Kalau di atas yang garis merah ini adalah resisten, ujungnya resisten weekly ya, yang dari histori sebelumnya. Nah, jadi supply-nya itu order blocknya itu ada di sini letaknya. Dan ini adalah area terakhir untuk sell. Kalau ini di break ya kemungkinan weekly-nya ini di break juga ke atas. Nanti kita akan tahu ya seberapa kuat dia akan naik. Kalau misalkan di M15 ini ternyata ini adalah chain of character, nggak ada lagi inducement gitu. Dan misalkan dia langsung naik ke atas rally base rally, berarti yang dia mau kejar ini ya 3480 gitu. Tapi kalau misalkan ini hanya endorsement dan chain of karakternya ke bawah, ya berarti dia nggak akan sampai di weekly sebelumnya, dan ini adalah penurunan dia ya. Penurunan dia nanti di hari Senin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kawan-kawan, kita hanya perlu untuk cari baik scalping ataupun intraday, kita fokusnya hari Senin adalah cari sell ya. Karena ini udah bagus nih setupnya. Ini dia udah sapu equal high yang di middle time frame ya. Terus ini bisa jadi calon investment dan chain of karakternya akan ada di sini nanti. Kurang lebih seperti itu analisa ini. Dan kita akan lihat untuk fundamentalnya kira-kira hari Senin ada news apa nih. Ini Jumat. Ini Jumat ya. Jumat itu naiknya kencang ya karena ini ada news. Senin tanggal 1 ya. Nah, di sini Senin. Senin nggak ada news ya. Jadi pergerakan di XAUUSD normal-normal aja. Kemungkinan ya akan langsung turun atau dia ranging dulu ya, karena biasanya Senin begitu, ranging dulu atau pergerakannya nggak terlalu big volatile, naik turun ya. Nah, tapi sudah ada target ke bawah dia di H4 ya. Kalau kita lihat di daily atau H4 dia udah sapu equal high dari resisten sebelumnya, walaupun sedikit selisihnya ya. Dan di M15 pun sama ya, equal high di sapu, liquidity disapu nih. Jadi di M5 ada chain of character, tapi dia tidak respect dengan area demand, area supply yang ada di area sini. Dia langsung terbang ya, dia sapu dulu, terus dia balik masuk lagi. Nah, ini adalah konfirmasi sell sebenarnya ya. Jadi kuat kemungkinan Senin dia turun dulu ya, turun dulu baru dia akan lanjut lagi naik ke atas. Karena di big time frame ini kalau market lagi uptrend akan uptrend terus sampai big time frame bikin chain of character, baru dia akan berbalik arah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi admin akhiri dulu analisa ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng, nanti kalian akan dapatkan terus update terbaru dari admin setiap harinya untuk analisa XAUUSD. Nah, dan untuk swing ya admin udah info ke kalian, sudah momennya kalian untuk swing buy itu mulai dari sini. Bahkan setelah news high impact yang di hari Jumat minggu lalu ya, waktu dia naik 500 pip lebih ini, admin udah ngasih disclaimer di video sebelumnya itu dia akan koreksi hanya sedikit ya, kayak gini nih, dia hanya koreksi sedikit dan dia akan lanjut rally base rally medium. Jadi dia akan naik terus karena udah perubahan arah tren ya. Downtrendnya di sini yang ini ya, ini downtrendnya, dia bikin chain of character di sini, terus kemudian dia koreksi dan dia terbang. Jadi ini kita lagi dihadapkan pada situasi uptrend untuk big time frame ya. Jadi fokusnya itu sebenarnya adalah mencari entry buy terus menerus gitu.
Nah, dan sekarang di H4 dia udah nyentuh target ekstensi kedua untuk kenaikannya. Jadi ada kemungkinan minggu berikut ya, hari Senin nanti kita akan cari sell terus, tapi hanya untuk koreksi ya. Jadi cari sell ini cuma scalping aja sebenarnya. Nanti kalau untuk daily, untuk intraday, trader intraday, kalian cari buy ya. Jadi bukan tunggu dia turun terus entry sell, enggak. Tapi kalau kalian mau entry sell hari itu juga nggak masalah ya. Namanya juga intraday ya. Hari itu buka, hari itu close. Jadi kalau penurunannya panjang ya banyak yang kalian dapat. Tapi kalau kalian mau lebih maksimal take profitnya untuk intraday, itu lebih bagus tunggu dia turun dulu, koreksi, lalu kalian follow trend untuk uptrend lagi. Cari buy-nya ya, bukan cari sell-nya tapi cari buy-nya. Jadi biar lebih maksimal untuk take profit. Karena kalau koreksi belum tentu koreksinya panjang, koreksinya biasanya pendek aja gitu. Apalagi naiknya 400 pip lebih ya, biasanya cuma balik separuh. Nah, jadi kalau kalian mau sell bisa, tapi lebih bagus lagi saat dia koreksi baru kalian cari konfirmasi untuk entry buy buat intraday ya. Kalau buat swing, kalian udah di posisi tanggung untuk buy. Buy-nya udah harus dari sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Ya. Jadi demikian info dari admin analisa XAU USD untuk tanggal 1 hari Senin ya. See you next video.